Beberapa hari ini, di saat waktu luang, saya mencari hiburan dengan melihat video tentang peradaban manusia. Di antaranya sejarah bangsa Mongol, beberapa dinasti kekhalifahan, perang dunia, sampai perang Stateless War saat ini. Sejarah peradaban manusia banyak diisi peperangan yang dipicu berbagai hal, mulai nafsu menguasai daerah, nafsu memperebutkan sumber daya, sampai perang agama. Pada setiap peperangan akan menghasilkan kemenangan versus kekalahan, penindas versus tertindas, hidup versus mati, hak versus batil. Semua itu terkumpul pada kondisi peperangan. Terbersit di pikiran saya, kenapa kok semua itu terjadi sepanjang peradaban manusia? Bahkan pada zaman modern ini, peperangan terus ada dan bertransformasi menjadi stateless war, yaitu peperangan yang dilakukan bukan oleh suatu negara atau kerajaan, tapi dilakukan oleh sekelompok yang menguasai negara-negara di dunia dan terjerat dalam skema perang mereka. Lama saya berpikir, apa esensi dari hidup ini? Apakah saya harus ikut berperang? Apakah saya bisa menghindar dari perang? Padahal baik yang menang atau yang kalah juga akan mati. Lama saya merenung, berusaha mencari jawaban. Kenapa sejarah peradaban ada peperangan dan kenapa kok ada agama? Lalu saya ingat kajian saya tentang fundamental konsep Karnus. Pada kajian tersebut, saya ulas jenis-jenis makhluk ciptaan Allah di alam ini, antara lain atom, molekul, senyawa, virus, bakteri, alge, kapang, tumbuhan, hewan, dan manusia. Tubuh manusia adalah organisasi sekian triliun sel yang diperintah oleh organ otak dalam melakukan kehidupan sehari-hari. Kemudian, mata kita ini tidak akan pernah tahu kalau di sekeliling tubuh ini terdapat miliaran bakteri, virus, dan atom atau senyawa radikal yang berusaha menggempur seluruh organisasi sel tubuh kita ini. Ternyata dalam tubuh ini sudah disematkan oleh Allah SWT suatu sistem imun yang mengenali makhluk-makhluk kecil kasat mata tubuh manusia. Sel-sel imun tubuh kita ini setiap detik siaga dan berperang melawan berbagai agresor kecil berupa bakteri, virus, bahkan zat radikal yang masuk ke tubuh ini. Bagi virus dan bakteri, mereka ingin masuk ke tubuh kita untuk berkembang biak dan menguasai seluruh sumber daya tubuh ini sampai kita mati. Bagi zat radikal, mereka ingin masuk menyerang tubuh ini untuk mendapatkan elektron dari senyawa penyusun sel tubuh kita, sehingga zat radikal tersebut menuju keseimbangan elektron pada orbitalnya. Tapi bagi tubuh kita akan terjadi berbagai gangguan metabolis dan gangguan DNA sampai tubuh ini akhirnya mati. Belum lagi gangguan pengkhianat dalam organisasi sel tubuh manusia. Para pengkhianat ini biasanya dalam bentuk radikal yang dihasilkan oleh pembakaran tidak sempurna di mitokondria, sehingga sistem imun tubuh ini harus siap siaga dan tidak boleh menyerah. Belum lagi ketidaktahuan pemilik tubuh ini yang memasukkan zat radikal baik dalam makanan, obat-obatan, kosmetik, lifestyle maupun dari lingkungan tempat dia hidup sehari-hari. Ketidaktahuan tersebut akan menambah peperangan sistem imun untuk melindungi warga selnya dari kematian. Dan yang terakhir adalah kejahatan sebagian manusia yang menggunakan bakteri atau virus sebagai senjata untuk menguasai manusia di dunia ini. Berkaca dari kejadian yang dialami oleh sel-sel tubuh manusia di atas, maka sejatinya dalam tubuh manusia sudah terjadi peperangan. Peperangan tersebut mau tidak mau harus dihadapi oleh seluruh tubuh ini. Dia tidak bisa menghindar, lari pun dia tidak bisa. Hanya ada dua konsekuensi, yaitu menang atau kalah, hidup atau mati. Kalau penyusun tubuh manusia ini sudah berperang, maka kondisi peperangan ini akan dialami oleh setiap manusia sejak dalam kandungan, sehingga sifat keinginan untuk perang, menguasai atau bahkan menindas sudah ada dalam tubuh manusia ini. Oleh karena itu,
kita diciptakan sebagai makhluk yang berakal, sehingga Allah SWT memberi aturan hidup dalam bentuk agama untuk meredam perang dan hidup saling mengasihi serta tidak dolim ke sesama makhluk di alam ini. Saat ini kita dihadapkan perang dengan virus. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus berperang. Perang menghadapi virus dibutuhkan pemahaman dua hal, yaitu pemahaman tentang virus dan pemahaman sistem pertahanan tubuh ini. Apabila kita belajar dua hal tersebut, insya Allah kita akan menang melawan virus dengan sebenar-benarnya kemenangan. Ketidaktahuan yang dialami oleh mayoritas manusia saat ini adalah tindakan memotong suplai energi sel dalam tubuhnya dan dilakukan secara massal di seluruh dunia. Sehingga mayoritas tubuh manusia di dunia ini sudah lemah tentara imunnya, sehingga mudah menjadi korban virus dan bahkan menjadi inang untuk replika virus yang siap mengeluarkan ke tubuh orang lain. Salah satu tindakan yang sering dilakukan oleh mayoritas manusia itu adalah dengan menetralkan asam lambung melalui skema pengobatan segala penyakit saat ini. Ayo, bersama-sama kita membaca semua sifat makhluk ciptaannya, lalu berpikir dan merenung tentang kehidupan ini sehingga kita mendapatkan kesejahteraan diri yang bisa melihat dan bertindak dengan tepat dalam setiap kejadian yang kita alami untuk kedamaian dan kesejahteraan hidup bersama.